Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah tentang Nabi Daud alaihissalam dan pernikahannya yang ke-100. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahi kemampuan istimewa dan diangkat menjadi Raja Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kitab Zabur sebagai pedoman bagi umatnya. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan lain kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu bahwa sejumlah makhluk Allah patuh mengikuti kehendaknya, termasuk gunung-gunung yang bertasbih bersamanya pada waktu pagi dan petang, serta burung-burung yang mematuhi perintahnya. Nabi Daud alaihissalam juga dianugerahi kekuatan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dengan pengetahuan ini, Nabi Daud diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum Bani Israel selaku seorang raja. Nabi Daud memiliki sejumlah istri, tepatnya 99 orang. Meskipun begitu, Nabi Daud masih berkeinginan untuk menambah satu lagi agar jumlahnya menjadi 100 demi kesempurnaan. Dari kisah pernikahannya yang ke-100 terdapat pelajaran yang dapat diambil. Dalam ajaran syariat Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 hari untuk mengurus urusan umat, 1 hari untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan 1 hari lagi untuk menghabiskan waktu dengan istrinya yang berjumlah 99 orang. Sahabat Al-Faidah, Nabi Daud alaihissalam memperoleh inspirasi dan pemahaman mendalam tentang keutamaan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Yakub setiap kali membaca kitab Zabur ketika nabi-nabi itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud berkata, "Ya Allah, segala keutamaan telah diberikan kepada para leluhurku, maka berilah aku keutamaan sebagaimana Engkau berikan kepada mereka." Keinginan Nabi Daud ini sesuai dengan logika syariat, sebab semakin besar cobaan seseorang, semakin besar juga pahalanya. Jika cobaannya kecil, maka pahalanya pun akan sejalan. Itulah sebabnya Nabi Daud alaihissalam berharap untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Faidah, Nabi Daud menginginkan diuji oleh Allah dengan harapan memperoleh pahala besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian memberitahukan kepadanya bahwa ujian akan datang. Nabi Daud bersiap-siap untuk menghadapinya pada hari yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, setan laknatullah mendatangi Nabi Daud dalam penampilan seekor burung yang berkilau seperti burung merpati. Bulunya terbuat dari emas, sayapnya berhiaskan permata, dan paruhnya berkilau dari zamrud hijau. Kehadiran burung yang begitu indah membuat Nabi Daud meyakini bahwa itu berasal dari surga. Namun sesungguhnya setan yang menyamar sebagai burung emas tersebut hinggap di kaki Nabi Daud ketika beliau sedang dalam sholat. Nabi Daud merasa terpanggil untuk mencoba memegang burung tersebut. Dia mengejar burung itu dengan tekad yang kuat, bahkan keluar dari istananya menuju halaman istana demi mengejar burung itu. Akhirnya, burung yang mempesona itu mendarat di salah satu pohon di taman istana. Ternyata, di taman itu ada seorang wanita yang sangat memukau dengan kecantikannya. Tak ada wanita pada zamannya yang bisa menyaingi pesona kecantikannya. Wanita itu sedang mandi di taman saat Nabi Daud alaihissalam berada di kebun tersebut. Nabi Daud tanpa sengaja melihat wanita tersebut sedang mandi. Terkejut karena merasa dilihat oleh Nabi Daud, wanita itu pun malu dan segera menutupi tubuhnya dengan rambutnya yang sangat panjang.
Rambut yang sebelumnya teratur kini terurai ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh anggota tubuhnya. Hal ini menimbulkan rasa penasaran pada Nabi Daud alaihissalam. Rasa ingin tahu Nabi Daud begitu besar hingga ia sulit tidur dengan nyenyak. Makanannya terasa hambar dan minumannya tidak lagi memberikan kesegaran seperti biasanya. Nabi Daud telah terjangkit penyakit kasmaran yang memikat hatinya. Sahabat Al-Faidah, Nabi Daud akhirnya bertanya kepada para pengawalnya tentang wanita yang selalu mandi di kebun istana selama ini. Para pengawal menjelaskan bahwa wanita itu adalah istri dari prajurit bernama Uraya. Nabi Daud memanggil Uraya dan menyatakan ketertarikan serta kasih sayangnya terhadap istri Uraya. Beliau berkata, "Wahai Uraya, lepaskanlah tanggung jawabmu dari istrimu, biarkan aku yang akan mengurusnya." Uraya merasa malu untuk menolak permintaan itu. Akhirnya ia menceraikan istrinya. Sahabat Al-Faidah, perlu kita ketahui, dalam syariat Nabi Daud diperbolehkan untuk meminta agar temannya meninggalkan dan memisahkan istrinya jika ada saling cinta, tanpa melanggar kehormatan diri atau merusak adat kebiasaan umat pada zaman itu. Sahabat Al-Faidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Daud atas permintaannya terhadap istri Uraya. Namun Nabi Daud memiliki alasan tersendiri yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, setelah Nabi Daud menikahi istri Uraya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi mereka dengan kelahiran seorang putra yang kelak menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat Al-Faidah, dalam versi lain tentang cara Nabi Daud mendapatkan istri ke-100, diceritakan bahwa peristiwa ini bermula ketika Nabi Daud secara tidak sengaja melihat istrinya Uraya sedang mandi. Saat itu Uraya tengah bertugas di medan pertempuran yang berlangsung selama 3 bulan dan dia belum kembali. Nabi Daud kemudian mengirim pesan kepada pemimpin prajurit bernama Uraya bin Hanna yang merupakan komandan dalam pertempuran itu. Isi pesan yang dikirim adalah, "Aku memerintahkan kamu maju ke garis depan dengan membawa bendera kebanggaan kerajaan." Sahabat Al-Faidah, Nabi Daud memiliki keyakinan bahwa prajurit yang berada di garis depan dengan membawa bendera kerajaan memiliki kemungkinan besar untuk gugur dalam pertempuran sebagai prajurit. Maka Uraya, suami dari wanita cantik jelita tadi, maju dengan gagah berani dalam medan pertempuran dengan membawa bendera kerajaan. Apa yang direncanakan oleh Nabi Daud benar-benar terjadi. Uraya pun gugur dalam medan pertempuran saat melawan musuh. Lalu Nabi Daud pun menikahi istrinya. Setelah Nabi Daud menemui istri barunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat dengan wujud orang laki-laki. Keduanya meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun saat itu adalah hari ibadah beliau, sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga. Maka keduanya pun melompat pagar. Ternyata saat itu Nabi Daud sedang sholat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut. Maka keduanya berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah orang-orang yang bersengketa. Salah satu dari kami menzalimi yang lain. Maka hukumlah kami secara adil." Nabi Daud pun berkata, "Kalau begitu, ceritakanlah urusan kalian berdua." Salah satu dari kedua orang laki-laki itu berkata, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan aku hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun dia ingin merebut kambingku agar kambingnya genap 100. Sahabat Al-Faidah, Nabi Daud pun bertanya pada satunya lagi. Lalu yang satunya lagi menjawab, "Ya, saya mempunyai 99 kambing dan dia hanya punya 1. Namun aku ingin merebutnya
agar kambingku genap 100. Nabi Daud pun kemudian bertanya, apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Tidak, dia tidak rela. Maka Nabi Daud berkata, kalau begitu kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika engkau terus merebutnya, maka kami akan menghukummu. Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata, wahai Nabi Daud, engkau lebih layak untuk dihukum. Engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uraya hanya memiliki 1 istri. Engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh, lalu kamu bisa menikah dengan istrinya. Sahabat Al-Faidah, saat itu Nabi Daud alaihissalam baru sadar bahwa dia telah berbuat salah. Segeralah dia tersungkur sujud sambil menangis. Dia menangis selama 40 hari, tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai Daud, berdirilah, aku telah mengampuni dosamu. Maka Nabi Daud berkata, ya Allah, saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat Uraya datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, ya Allah, ternyatalah Daud, kenapa dia membunuhku? Sahabat Al-Faidah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Daud, jika demikian maka aku akan memanggil Uraya dan aku pinta keikhlasannya untukmu. Aku akan balas dengan surga, niscaya dia akan merelakannya untukmu. Nabi Daud alaihissalam pun berkata, sekarang aku benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku. Sahabat Al-Faidah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dari cerita ini. Perlu kita pahami bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi, yang artinya beliau terjaga dari kemaksiatan. Sedangkan kisah ini bukanlah menunjukkan bahwa Nabi Daud melakukan dosa. Ketika Nabi Daud melihat istri Uraya sedang mandi, itu bukanlah sebuah dosa, karena beliau melakukan hal tersebut secara tidak sengaja. Adapun hasil kecondongan hatinya setelah memandang, itu pun tidak dinamakan sebagai dosa, sebab condongnya hati atau rasa mencintai terhadap seseorang tidak dapat dikuasai. Sahabat Al-Faidah, ketika Nabi Daud meminta istri Uraya, demikian itu di dalam syariat Nabi Daud diperbolehkan, bukanlah sebuah dosa, karena pada zaman itu seseorang dapat meminta kepada temannya agar ia meninggalkan dan memisahkan istrinya untuk dikawinkannya jika orang itu mencintainya. Sahabat Al-Faidah, kisah tersebut merupakan pengingat bagi kita bahwa melihat lawan jenis itu dilarang karena dapat menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sahabat Al-Faidah, Rasulullah SAW pun bersabda, memandang itu bagaikan panah beracun dari panah iblis. Maka barang siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Sahabat Al-Faidah, Imam Mujahid mengatakan, apabila seorang perempuan menghadap ke muka, maka iblis duduk di bagian kepalanya. Lalu iblis memperindah diri perempuan itu, yakni diperuntukkan bagi orang yang memperlihatkannya. Kalau seorang perempuan berbalik menghadap ke belakang, maka iblis duduk di pantatnya.
lalu iblis memperindah perempuan itu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memperhatikannya. Sahabat Al-Faidah, inilah inti dari kisah Nabi Daud yang sangat bermakna. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan belajar untuk selalu menjaga pandangan serta hati dari hal-hal yang tidak benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.